Shalom semua, gimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan kalau baik. Perkenalkan, nama saya X Michael Janetti, mahasiswa Universitas Mercubuana dari Fakultas Public Relation. Puji syukur saya panjatkan pada hari ini. Saya akan berbicara tentang topik isu-isu etika seksual untuk memenuhi tugas besar 2, Pendidikan Agama Protestan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen penghapus saya yaitu Pak Parlindung Anuta Barat yang telah memberikan kesempatan saya untuk membuat video ini. Saya akan mengangkat isu-isu persoalan seksual. Saat ini kita akan membahas konteks yang sensitif lah ya. Konteks ini akan membahas tentang penyuka sesama jenis. Alkitab menyebutkan tentang dosa, perzinahan, dan lain-lain. Pada zaman dahulu, dosa ini sama seperti cerita tentang kota Sodom. Seiring berjalannya waktu, perkembangan, dan globalisasi, biasanya orang menyukai sesama jenis mengumpat-umpat agar hubungannya tidak diketahui. Kalau sampai diketahui, bisa-bisa dia dijadikan bahan bullying, dan lebih parahnya lagi, dia bisa dikucilkan dari masyarakat. Biasanya orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis mungkin karena dia gagal mencintai orang yang disukai. Orang yang menyukai sesama jenis terjadi karena dua faktor, yaitu faktor keluarga atau faktor lingkungan. Contohnya misalnya kalau faktor keluarga itu jadi kayak dia kurang diajarin sex education. Mungkin dari lingkungan dia mainnya sama itu yang tadi saya bilang, dia di tongkrongan. Dia kayak dia suka nih sama orang nih, dia nggak dapet mulu tuh orangnya. Dia kesel, masa gue gak bisa dapetin dia. Terus kesel putus asa, ya udahlah gue suka sama cowok aja. LGBT merupakan salah satu topik yang kerap dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, bahkan tidak jarang menyebabkan perdebatan untuk memahami istilah LGBT. Lebih dalam simak penjelasannya. LGBT adalah akronim dari istilah lesbi, gay atau biseksual, dan transgender. Akronim LGBT mengacu pada orientasi seksual tertentu, sementara di akronim T mengacu pada identitas gender seorang individu. Sebelum membahas mengenai LGBT, penting bagi Anda untuk memahami konsep orientasi seksual dan identitas gender terlebih dahulu, sebab ini merupakan dua konsep yang berkaitan dengan istilah LGBT. Berikut adalah penjelasannya. Orientasi seksual ini adalah istilah yang mengacu pada ketertarikan, baik ketertarikan seksual, romantis, dan emosional seseorang kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual dari heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Orientasi seksual seorang bukanlah sebuah hal yang dapat dipilih atau diubah beberapa pakar dan organisasi medis, bahkan memandang orientasi seksual sebagai bagian dari sifat seseorang. Identitas gender. Identitas gender merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi gender seseorang. Identitas gender bisa sama dengan jenis kelamin yang dibawa sejak lahir, bisa juga tidak. Misalnya seorang mendefinisikan identitas gendernya sebagai wanita karena ia lahir dengan jenis kelamin perempuan. Namun seorang juga bisa mendefinisikan identitas gendernya sebagai wanita kalau ia sebenarnya ditetapkan sebagai laki-laki sejak lahir. Perlu diingat bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan dua konsep yang berbeda. Setiap orang memiliki orientasi seksual dan identitas gendernya masing-masing, tetapi gender seseorang tidak menentukan orientasi seksualnya. Sebagai contoh, seorang transgender mungkin akan melabeli dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau bahkan tidak sama sekali. Setelah mengetahui konsep orientasi seksual dan identitas gender, barulah kita akan membahas istilah LGBT secara lebih mendalam. Berikut ini ada penjelasan mengenai istilah LGBT. Lesbian adalah orientasi seksual yang mengacu pada ketertarikan seksual, emosional, atau romantis seseorang wanita kepada wanita lainnya. Gay adalah istilah menggambarkan ketertarikan seksual, romantis, emosional seseorang kepada individu lain dengan jenis kelamin yang sama. Contohnya laki sama laki.
Biseksual atau yang sering disingkat dengan sebutan bi adalah orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan seksual romantis dan emosional seseorang individu terhadap dua jenis kelamin atau lebih. Sebagai contoh, seorang pria memiliki ketertarikan terhadap wanita sekaligus pria. Jadi dia tuh kayak dia juga suka perempuan, dia juga suka laki-laki. Itu bisa dinamakan dengan biseksual. Transgender atau sering disingkat dengan sebutan trans merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identitasnya ekspresi gendernya di maskulin dan feminim, berbeda dari jenis kelaminnya saat lahir laki-laki dan perempuan. Misalnya transpuan yaitu wanita yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir. Transpria yaitu pria yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir. Jadi misalnya transpuan itu kayak yaitu perempuan pindah jadi transgender ke laki-laki. Kalau trans pria itu kayak jadi ganti alat kelaminnya gitu. LGBT dan kesehatan mentalnya. Pada awalnya LGBT dikategorikan sebagai salah satu gangguan mental, akan tetapi pada tahun 1975 American Psychology Association menyatakan bahwa orientasi seksual seorang seperti lesbian, gay, dan biseksual bukanlah merupakan gangguan mental. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga berencana untuk menghapus transgender dari kategori gangguan mental. Transgender kemudian akan diklasifikasikan ke dalam istilah ketidaksesuaian gender. Putusan-putusan ini dibuat karena para ahli psikolog tidak menemukan adanya hubungan antara orientasi dan identitas seksual dengan kondisi kesehatan mental seseorang. Sebaliknya, orientasi dan identitas seksual seorang dianggap sebagai aspek normal dari seksualitas manusia. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa LGBT bukanlah merupakan gangguan mental. Kendati demikian, Anda tentu bisa saja memiliki pendapat atau pandangan Anda sendiri mengenai LGBT. Namun, ada baiknya kita tidak memandang sebelah mata atau mendiskriminasikan kelompok LGBT. Pasalnya, penelitian menyebabkan bahwa kelompok LGBT lebih beresiko menderita berbagai gangguan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga melakukan percobaan bunuh diri akibat diskriminasi yang diterimanya dari masyarakat. Jika Anda mengalami masalah mengenai identitas maupun orientasi seksual, Anda jangan ragu berkonsultasi pada psikolog atau psikiater. Berikut yang saya sudah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, stay safe. Jangan lupa pakai masker dan tetap di rumah. Protokolnya jangan lupa dijaga, oke? Bye.